2020 pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS bisa menghimpun dana dari pungutan ekspor sawit lebih dari 50 triliun rupiah. Tahun 2021 ditargetkan menghimpun sebesar 45 triliun rupiah. Dana itu diperuntukkan bagi program peremajaan sawit rakyat di tahun 2021 seluas 180.000 hektar sebesar 5,56 triliun rupiah. BPDPKS juga punya mandat untuk program B30 di 2021 dengan target alokasi penyaluran sebesar 9, juta kiloliter. Sejak lembaga ini berdiri dan menjalankan mandatnya, alokasi dana untuk petani kelapa sawit sangatlah minim. Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit Mansuetus Darto mengatakan, BPDPKS tidak memiliki roadmap yang jelas dalam peremajaan sawit rakyat. Selain itu, tidak ada dana prakondisi bagi petani untuk membentuk kelembagaan tani di tingkat lokal. Kelembagaan tani menjadi syarat yang harus dipenuhi petani bila ingin mendapatkan dana dukungan program tersebut. Kecurigaan lain muncul karena pelaksanaan dan pendampingan program peremajaan sawit rakyat bukan dilakukan oleh Dinas Perkebunan, melainkan lembaga-lembaga pencari proyek. Mansuetus Darto juga mengeluhkan BPDPKS berjalan kaku, birokratis, dan eksklusif karena dipenuhi orang-orang yang tidak paham teknis perkebunan sawit, sehingga bagaimana bisa berpihak pada petani sawit. Dana-dana yang disusun ataupun misalnya penyediaan anggaran dari BPDPKS itu untuk menyokong aktivitas-aktivitas di dalam green design, pembangunan sawit berkelanjutan itu tidak ada kecocokan gitu. Itu untuk petani itu hanya terkait dengan peremajaan sawit dan juga kemudian terkait dengan penguatan SDM petani sawit, dan itu pun juga tidak maksimal. Pengusaha-pengusaha sawit dan juga pengusaha biodiesel itu menjadi prioritas begitu ya, menjadi prioritas. Padahal sebenarnya BLU ini adalah BLU yang dimiliki oleh negara, bukan BLU yang dimiliki oleh industri. Semestinya itu memang Kementerian Keuangan itu perlu mempertimbangkan ulang itu soal kenaikan pungutan dana sawit ini, karena pungutan ekspor ini yang bersumber dari crude palm oil itu akan berimbas pada harga TBS petani. Petani sawit juga mempertanyakan independensi dari Komite Pengarah dan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas diduduki oleh para dirjen di Kementerian Keuangan dan dalam Komite Pengarah ada para pengusaha. Serikat Petani Kelapa Sawit mendesak agar Badan Dana Sawit dievaluasi dan meminta KPK mendesak perbaikan tata kelola dana kelapa sawit agar tidak menyimpang. Hal itulah yang mendorong Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan audit investigasi. Anggota Komisi 4 DPR Luluk Nur Hamidah mengatakan, pemerintah tidak punya perencanaan terukur dalam penyaluran dana sawit setiap tahunnya. Dari total belanja program, 90% atau sekitar 30,28 triliun rupiah disalurkan untuk subsidi biodiesel. Sisanya untuk 5 kegiatan lainnya, di mana program peremajaan sawit hanya mendapat jatah 8,1%. Luluk menjelaskan ada potensi 2,2 juta hektar lahan perkebunan sawit rakyat yang masuk dalam program peremajaan. Jauh berbeda dengan alokasi BPDPKS yang sebesar 180.000 hektar. Masih ada saldo sisa hasil pungutan tahun 2020 sebesar 15,51 triliun rupiah yang belum digunakan sesuai Perpres 61 tahun 2015. Risetnya memang iya, pengembangan turunan atau hilirisasinya memang benar. Tetapi apakah itu berarti hanya diperuntukkan kepada korporasi yang swasta? Kan enggak gitu loh. Nah, kita sih berpikir semestinya itu dilakukan oleh BUMN seharusnya. Tapi ternyata tidak. Nah, hal-hal yang semacam ini yang memang perlu pendalaman lebih lanjut, dan kita juga sepakat pentingnya panja sawit untuk bisa diteruskan kembali sebagai. Dari berbagai temuan tersebut, DPR menilai audit investigasi dalam bentuk panja atau pansus akan dilakukan dalam waktu dekat.
DPR juga memungkinkan pelibatan BPK dan KPK dalam kebijakan dan anggaran yang digunakan oleh BPDPKS. Tim Liputan CNN Indonesia.